Terima kasih Pak untuk pertanyaan, dan berarti itu sekaligus kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan tanggapan, untuk memberikan pendapat atas pertanyaan atau pernyataan yang beberapa waktu sempat beredar di masyarakat dan mungkin juga menjadi pertanyaan Bapak atau Ibu yang melihat tayangan ini. Yang diajukan ke saya adalah sebuah pertanyaan bagaimana tanggapan saya terhadap pernyataan bahwa guru itu makan gaji buta, istilahnya begitu. Jadi guru itu tidak kerja lalu tiba-tiba dapat gaji, gitu katakanlah. Ya, apakah betul demikian? Khususnya selama masa pandemi ini. Nah, yang pertama kita akan lihat dari berbagai sisi. Yang pertama adalah bahwa tugas guru itu tidak hanya mengajar, itu poinnya. Ya, yang mengajukan atau menyatakan pendapat bahwa guru makan gaji buta, menurut saya bukan hanya tidak memahami tugas guru di masa pandemi, tapi jangan-jangan juga tidak tahu tugas guru di sebelum masa pandemi, atau istilahnya kalau pakai istilah sekarang normal, karena kita akan melihat ada new normal yang lain gitu. Nah, tugas guru tidak hanya mengajar. Yang perlu Bapak ketahui, Bapak Ibu ketahui, bahwa untuk masuk di kelas itu tidak hanya langsung tiba-tiba masuk, langsung mulut bergerak otomatis kayak robot gitu, hanya ngomong, atau bahasa Jawanya, peribahasanya modal abab gitu. Tidaklah demikian. Nah, untuk masuk ke kelas, untuk menyiapkan sebuah materi pembelajaran, nah guru harus menyiapkan berkas, administrasinya, dokumen-dokumennya, rencana pembelajaran, kurikulum, silabus, ya, itu harus ada siap terlebih dahulu. Lalu guru juga walaupun sudah belajar bertahun-tahun, kadang perlu kreatif, kadang perlu berpikir juga ini, gitu kan, harus diisi aktivitas apa, gitu. Tidak hanya soal mengajarnya saja, lalu contoh-contohnya, ya, lalu belum lagi masalah soal. Soal itu tidak hanya satu soal saja, tetapi ada soal cadangan, ada soal susulan. Lalu guru juga dituntut. Guru itu sadar ya bahwa yang dihadapi itu generasi yang berubah. Nah, jangankan soal teknologi saja, tetapi juga soal bahasa gaulnya, budayanya. Sehingga guru pengen juga dekat dengan murid supaya apa yang disampaikan itu bisa diterima dengan baik. Nah, setelah mengajar masih ada penelitian tindakan kelas, laporan, dan hal-hal lain yang perlu dilakukan juga gitu ya, mengolah nilai gitu, mengkoreksi. Nah, seperti saya seorang pendidik, saya seorang yang pernah berada di dalam lingkungan pendidikan formal, ya, apalagi di masa pandemi ini, kebetulan saya latar belakangnya sarjana komputer, gitu. Nah, ini masuk juga ke poin kedua, bahwa guru itu manusia biasa. Guru tidak semuanya sudah punya pengalaman menggunakan teknologi atau IT. Nah, saya juga harus berpikir bagaimana supaya pembelajaran itu efektif, fun, gitu ya, menyenangkan, membuat mereka mengerti. Contohnya, ketika salah satu topik yang saya berikan di pelajaran agama, ya, itu saya pernah sekali waktu kemarin di masa pandemi ini, satu bahasan saya siapkan 3 bentuk. Bentuknya video, bentuknya PDF dan audio, bentuknya PowerPoint yang beraudio. Gitu. Kenapa saya berikan seperti itu? Berarti supaya ada anak-anak yang beda kondisi, situasi, keterbatasan. Contoh ada anak yang kuotanya oke, dia senang dengan visual, makanya dia tertarik dengan video. Lalu kalau ada anak yang kuotanya terbatas, minim, oke, PDF saja kalau begitu, ukurannya kecil, ya. Atau yang setengahnya, pengen yang ada visualnya tapi kuota tidak terlalu besar, tapi dia mau denger gitu, oke, PDF dan audio. Nah, perlu disadari bahwa itu juga tidak tiba-tiba saya sulapan gitu ya, bim salah bim itu, prok, ya. Tetapi saya butuh waktu itu untuk membuat pembelajaran seperti itu, gitu. Jadi menurut saya
paling tidak kita udah kenal ini dua hal. Yang pertama, bahwa belum kenal, belum tahu guru itu tidak hanya mengajar. Ya, belum lagi ada beberapa guru yang punya tugas ya tambahan seperti kesiswaan, kurikulum, BK, apalagi perpustakaan, ya, sarana prasarana. Nah, kadangkala bahkan di kesiswaan, BK, wali kelas itu juga sampai home visit gitu ya, sampai telepon ya. Jadi tidak hanya di kelas, tidak hanya di rumah. Beberapa yang tidak terekspos, misalnya guru-guru juga datengin ke rumah ketika anaknya tidak ada kabar sama sekali, ujian kok tidak masuk ya. Jadi tidak hanya cuman ongkang-ongkang, bahasa Jawanya apa itu, bahasa Jermannya ya. Jadi duduk leyeh-leyeh di rumah begitu ya. Dan guru juga kalau di beberapa metode selama online ini itu juga ada yang nungguin tuh, ada jam-jamnya juga, jam mengajar jam sekian itu harus berinteraksi, bertatap muka. Nah, Anda jangan berpikir bahwa aplikasi-aplikasi itu sudah drop-dropan dari dinas pendidikan gitu ya. Jadi ada beberapa guru yang menyiapkan materi-materi secara online pakai Google Classroom. Itu juga perlu setting, perlu belajar. Sekali lagi ini juga baru buat kami para guru gitu ya. Lalu saya akan akhiri dengan sebuah sisi yang lain yang saya mewakili atau kami mewakili teman-teman guru yang lain, bahwa ada sih. Kalau saya pribadi, saya lebih baik ngaku, dalam arti tidak mau mengabaikan kenyataan yang ada, bahwa sesungguhnya ada sih teman-teman saya, teman-teman kami yang memang sih guru tidak mau berubah dan belajar. Itu saya akui. Daripada saya tidak akui dan dibodoh-bodohin, bahwa realita itu memang ada di lapangan. Dan tidak sedikit orang yang tahu itu, bahkan istilahnya jadi sebuah kebenaran umum atau sebuah rahasia umum. Ya, tidak lagi sebuah rahasia ketika memang ada guru-guru yang memang tidak mau belajar, tidak mau berkembang dan tidak melakukan banyak hal yang untuk mengembangkan dirinya. Yaitu minta maaf. Tetapi bukan berarti hanya model seperti itu aja itu berlaku untuk semua guru. Jadi tidak bisa mengeneral juga, tidak bisa kita, bahasa Jawanya, gebyah uyah, menyamakan bahwa oh guru-guru itu pasti seperti yang ini begini nih, enggak. Gitu. Jadi itu yang saya bisa berikan secara spontan ini jawaban saya. Jadi menurut saya itu gitu. Tolong pahami, guru juga manusia terbatas gitu ya, yang juga kena dampaknya daripada kejadian ini. Yang saya tambahkan, guru juga merupakan apa istilahnya ya, akibat daripada kebijakan-kebijakan yang di atas-atasnya lagi. Jadi bukan hanya kepala sekolah, tapi dinas, provinsi, pusat, yang dalam masa pandemi ini Anda juga bisa mengikuti berita COVID itu sendiri atau kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap COVID. Itu kadang-kadang kita juga berpikir, ini gimana sih pemerintah kok berubah-berubah kebijakannya. Dan itu juga berlaku di pendidikan. Ya, jadi pendidikan, oke, dinas kasih guideline, kasih panduannya seperti ini. Tengah masa 2 minggu kemudian dievaluasi, enggak, kami siapkan pakai website ini. Oke, 2 minggu kemudian, nah ada kebijakan baru lagi. Nah, itu kami juga pelaksana begitu, sehingga kalau dibilang tidak nyaman, ya mungkin buat murid tidak nyaman, buat orang tua tidak nyaman. Tapi termasuk juga di kami pun kalau boleh memilih juga, mungkin kami juga tidak nyaman karena kami harus belajar dan sekaligus lebih cepat, dipaksa lebih cepat karena kan mau tidak mau harus menyiapkan lebih dulu daripada murid, gitu. Nah jadi itu saja jawaban saya. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya. Tuhan memberkati.